Halo, selamat sore semuanya. Pak Simon, wah ini udah berapa nih? Ada 4 nih ya, yang live nih ya. Ada Pak Simon, Aileen, Resti, Debbie, wah, anak PBU semua nih. Sambil nunggu Budita ya. Kita tunggu Budita. Ya, sebentar nih Budita, sebentar lagi ya. Kita tunggu dulu. Ya, Bu. Hai, akhirnya bisa. Enggak, dikasih tahu Pak Timon tadi. Oh, ya ya, oke. Aku udah ditanya loh Bu, Budita mana? Belum kelihatan. Ya, Ya, saling menunggu. iya. Oke, Bu Dita, selamat sore. Selamat sore juga teman-teman yang sudah bergabung di Ngobat 3, ngobrol bareng dosen integratif, konstruktif, santuy ya. Gimana kabarnya nih Bu Dita hari ini? Hari ini cukup lumayan, Bu. Anakku rodo mau berangkatnya banyak sekali, Bu. Wah, asik Jadi, banget ya, ngawasin ya Bu ya. si Ini Randy sekarang gimana, Bu? Sira di mana? Si Randy masih di Sira? tempat eyangnya. Sira sama eyangnya juga. Iya. Enggak, sekarang sama papanya. Oh, sama Sekarang papanya. sama papanya dia. Ini tadi setelah nyuapin, bentar ya, Mama siap-siap dulu Ah, ya. Setelah yang tak bilangin tak tinggal dulu. Bu, saya nggak pakai head- headset bisa, Bu? headset. Bisa, bisa, Bu. Jelas kok, jelas. Jelas. Ya, ini ada yang bilang, Bu, Oh, dikirain Budita apa? packing. Kirain Budita. Oh iya, ini Pak Febi ya, Pak Febi yang komen. Kirain Budita Pekim. Ya, ini Budita Farmasi, Pak. Namanya sama, Pak. Sama-sama Dita, ini Budita Farmasi. Ya, oke. Eh, Teman-teman yang sudah bergabung, ini Bu Dita, narasumber kita sore hari ini, dosen Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Saat ini sedang menempuh studi S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan sedang fokus belajar memperdalam tentang farmakogenomik ya Bu Dita ya? Betul, Bu. Farmakogenomik. Nah, farmakogenomik ini bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin tertarik teman-teman farmasi atau biologi yang tertarik belajar tentang farmakogenomik. Farmakogenomik itu apa, Bu Dita? Belajar Iya, tentang jadi apa, kan toh, Bu? sebenarnya kan kita kan disusun oleh banyak sekali gen ya, Bu ya. Nanti akan Ya, menjadi protein. Nah, sebenarnya kalau farmakogenomik lebih ke arah bagaimana mengoptimalkan baik dari sisi mengoptimalkan efek obat ataupun mencegah toksisitas dari obat, kita lihat dari gennya itu, Bu. Jadi kita melihat oke, mengoptimalkan gen tiap orang tuh berbeda-beda, jangan-jangan efek yang ditimbulkan obat itu berbeda-beda karena gen gitu. oke, Kalau saya sangat sekarang menarik ya, fokusnya Bu ke Dita. diabetes sebenarnya. Ya, gimana, Bu? Sebenarnya saya sekarang fokusnya ke diabetes. Jadinya Oh, diabetes ya. saya diabetes ya. Berarti fokusnya ke penyakit pengobatan untuk penyakit diabetes ya, Bu ya? Betul sekali, Bu. Oke, sip. Keren. Ya, oke, kita sapa lagi Bu, teman-teman yang sudah bergabung nih ada 12 viewer untuk sore hari ini. Semoga nanti bertambah banyak dan manfaat obrolan kita sore hari ini bisa diperoleh oleh banyak orang yang nonton obrolan kita sore hari ini. Ya, eh, ngobat tiga, ini ngobat yang ketiga, ngobat yang pertama bagi teman-teman yang baru bergabung. Ini ngobat pertama dan ngobat kedua topiknya tentang pembelajaran daring. Ini sangat menarik ya karena semester depan kita juga belajar masih dengan daring gitu ya, tidak luring gitu. Nah, ini ngobat yang pertama kemarin dibawakan oleh Pak Dika dan Pak Risa dengan sangat menarik gitu ya. Kemudian minggu lalu ini dibawakan oleh Pak Simon dengan sisir dan bandonya yang aduhai gitu ya, bersama dengan Bu Mega gitu. Mungkin teman-teman yang kemarin nonton ngobat dua masih ingat sisirnya Pak Simon warnanya apa, bandonya Pak Simon warnanya apa, gitu ya. Sisirnya Bu Mega warnanya apa, gitu ya. Kita nggak bawa sisir ya, nggak bawa sisir. Nah, Bu, tadi malah saya sudah sisiran pakai tangan. Wah, sama Bu, saya juga sisirannya pakai tangan ya. Ya, nanti Oke, kalau teman-teman yang belum nonton di kemarin, yang minggu lalu, ataupun yang pas ya. ngobat satu,
Kayaknya bisa Obat lihat buah. di akun ngobat kita ini ada link Iya, YouTube. Apalagi yang main banyak sekali kan itu yang dibuat oleh CEO-nya ngobat iya, di YouTube. iya. Nah, itu Pak Nanti Dika. bisa dilihat Pak Dika. Ya. Nah ini dijawab Pak Simon, sisir Bu Mega pink gitu ya. Sisirnya Pak Simon kuning. Ya, oke, kita akan langsung ke topik obrolan kita sore hari ini, Bu Dita. Nah, topik ngobat kita sore ini peran ibu dalam menjaga kesehatan anak pada masa new normal. Nah, ini terus terang saya eh, bertanya-tanya nih kenapa kita dipasangkan ini Bu? Apa karena kita sama-sama ibu-ibu atau emak-emak gitu ya? Mungkin karena sesuai dengan topik yang kita obrolkan eh, sore hari ini, kita akan obrolkan sore hari ini. Nah, Nah, apanya, Bu? seperti kita tahu, apa Bu? Gimana Iya, Bu? kayaknya kemarin aja Pak Dika bilang kan, coba cari Sama teman sih, emak-emak, pokoknya minimal punya anak, emak-emak aja pokoknya. pokoknya emak-emak itu ya. Oke, nah seperti kita tahu nih Bu, kesehatan kita kan dipengaruhi oleh pola hidup, antara lain pola makan dan pola tidur itu ya yang paling eh, berpengaruh. Ya, pola makan itu konsumsi makanan yang bergizi, minum air putih, kemudian mengkonsumsi buah dan sumber-sumber vitamin, kemudian perlu tidur yang cukup gitu ya Mm-mm. untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita untuk melawan penyebab penyakit termasuk virus yang saat ini sedang menjadi pandemi adalah virus corona gitu ya. Meskipun tidak dipungkiri virus yang paling banyak menyerang tubuh kita, kita banyak terkena penyakit flu gitu ya. Jadi virus influenza itu juga termasuk uh, apa penyakit yang Ya, betul. diakibatkan oleh virus. Nah, ini tadi kan judulnya peran ibu dalam menjaga kesehatan anak ya Bu ya, kesehatan anak. Nah, kita perlu menyamakan persepsi dulu tentang anak anak yang kita maksud dalam obrolan kita ini anak dengan kategori yang bagaimana? Oh ya, Apakah Bu, jangan. oh ya nanti loh saya juga anaknya ibu saya juga masih anak ibu gitu ya. Ya Benar. kita harus sama dulu persepsinya. Anak anak yang dimaksud dalam obrolan kita sore hari ini kita batasi anak dengan kategori yang seperti apa, Bu Gita? Jadi sebenarnya kan kalau WHO juga kasih batasan anak kan sampai umur 17 tahun ya, Bu ya. Mereka kan baginya Mm-mm. apa? Newborn, infant, preschool, school, sama adolescent. Nah, sebenarnya kalau yang topik hari ini kita ya topik anak-anak dalam pengertian awamnya orang Indonesia. Jadi dalam topik ini sebenarnya saya mau bagi jadi tiga, Bu. Yang Mm-mm. pertama, anak bayi newborn nih sampai umur 2 tahun. Kemudian yang balita 2 sampai 6 tahunan. Kemudian anak-anak SD 6 sampai 12 tahun. Gitu. Mm-mm. Jadi memang topiknya batasannya anak-anak tapi dalam bahasa awamnya Indonesia aja kita batasinya. Ya, oke Wah, berarti suami saya kita betul ya, batasi. Bu. Wah, yang mana Bu? Yang mana Bu? Itu Aditya, Aditya mana tuh? Oh, Siapa namanya? oh ya. Ya, Aditya Sweet. Ya, kita akan mulai dari ibu menyusui dulu ya Bu, karena peran ibu untuk anak yang newborn tadi ya, termasuk Bu Dita yang memiliki anak masih balita gitu. Kita awali obrolan kita dari ibu menyusui, bagaimana peran ibu menyusui di dalam perkembangan bayi, juga kesehatan bayi atau anak dalam masa pandemi ini khususnya gitu ya. Nah, sharing dari beberapa teman gitu saat bekerja dari rumah ini membuat pola tidur itu terganggu. Pola tidur Iya. terganggu ya karena kan ya semua dilakukan dari rumah, bekerja apa-apa dari rumah jadi merasa lebih capek gitu ya. Pola tidur terganggu, kesehatan itu juga terganggu. Nah, ini terkadang untuk ibu-ibu yang menyusui nih, untuk ibu-ibu yang menyusui ini kan ada masalah gitu ya pada kuantitas ASI yang diproduksi atau Mm-mm. dihasilkan itu jika ibu itu mengalami stres atau mungkin capek, kurang Ya. tidur gitu, sehingga tidak jarang uh,
ASI itu malah macet sama sekali tidak bisa keluar gitu. Dan akhirnya diberi sufor. Nah, menurut Bu Dita ini bagaimana Bu? Bagaimana mensiasati supaya ASI itu tidak macet? Mungkin mengkonsumsi sayuran atau apa begitu. Kemudian kapan anak itu boleh diberi sufor gitu? Apakah memang harus mengusahakan ASI atau kapan boleh diberi sufor? Misalnya ASI tidak keluar ya sudah nggak apa-apa diberi sufor atau bagaimana gitu menurut Bu Dita? Iya, Bu. Seperti sebenarnya kalau kita lihat dari secara teoritis ya Bu ya, karena saya kan juga mama baru nih, anak saya aja baru 7 bulan sekarang. Secara Iya. teoritis WHO dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu tetap menyarankan ASI Bu. Bisa ASI yang direct, artinya diberikan secara langsung, atau ASI yang diperah sampai minimal 6 bulan dan bisa sampai 2 tahun. Nah, sebenarnya ada alasannya, Bu, apalagi di era pandemi seperti ini. Nah, karena ASI itu memiliki kandungan yang tinggi imunoglobulinnya, sehingga itu bisa sebagai respon imun yang baik untuk mencegah masuknya virus, nggak hanya COVID ini. Tapi akan beda cerita ya, Bu, ya. Ketika saya juga memiliki banyak teman-teman, mereka dari bayinya lahir juga susah keluar, sedikit bahkan tidak keluar. Nah, dengan demikian tetap akan diberikan sufor, Bu. Karena dengan pertimbangan, masa asinya nggak keluar, nggak diberikan apa-apa, nanti dehidrasi, Bu. Risiko untuk mortalitas, kematian tinggi, dehidrasi itu lebih tinggi. Sehingga ya yang pertama tetap harus diusahakan ASI atau ASI perah. Yang kedua ya, tadi kalau tidak berhasil ya sufor. Tipsnya, kebetulan kalau saya ada dari hamil 8 bulan udah keluar Bu, puji Tuhan asinya. Tapi ya selama hamil itu saya juga konsumsi banyak almond, kemudian baik susu maupun yang raw ya Bu ya. Lalu daun katuk. Nah, sebenarnya bisa diupayakan itu dulu. Tapi kalau memang dengan segala upaya, saya yakin sih Bu, semua ibu-ibu pasti ingin memberikan anaknya ASI ya kan yang terbaik. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, pasti sufor daripada risiko dehidrasi, Bu. Oke, ya. Jadi bisa disiasati bagi yang ibu menyusui yang kuantitas ASI-nya itu menurun, disiasati dengan mengkonsumsi sayuran begitu ya. Sayuran tadi sudah disebutkan salah satunya daun katuk untuk meningkatkan produksi ASI begitu. Karena ASI itu bermanfaat untuk ketahanan tubuh bayi ya. Karena bayi masih rentan juga kan ya Bu ya terhadap infeksi begitu. Nah, terus ini Bu masalahnya nih. Ini apa yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu yang sedang menyusui? Jika ibu itu sehat tidak masalah ya Bu ya, tidak ada masalah. Tapi saat ini juga ada beberapa ibu atau ditemukan ibu yang ternyata itu ODP, PDP atau bahkan sudah positif COVID. Nah, apakah ibu tersebut masih bisa tetap menyusui, sementara bayi itu juga masih sangat rentan dengan infeksi gitu. Gimana nih Bu? Jadi mungkin bisa kita bagi dua ya Bu ya. Jadi untuk ibu sehat dan yang satu lagi ibu statusnya ODP, PDP atau positif bahkan ya. Kalau untuk ibu sehat sih seperti pasien, maksudnya dewasa lain Bu, terapkan respiratory hygiene ya, pakai masker kemanapun pergi, kemudian hand hygiene, cuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer kalau tidak ada akses untuk cuci tangan, kemudian selalu bersihkan dengan desinfektan permukaan-permukaan yang sering disentuh, baik itu di rumah maupun di kantor, karena kan sekarang sudah normal ya Bu ya. Itu untuk ibu sehat. Ibu yang sudah ODP, PDP ataupun bahkan positif. Nah, kalau ini saya peroleh dari CDC ya Bu sama WHO, yang cukup mencengangkan adalah ternyata ketika statusnya ODP, PDP atau positif, ibu-ibu itu tetap harus mengusahakan ASI Bu. Bisa perah ataupun langsung. Kalau langsung untuk ODP Bu. Jadi kalau ODP bisa tetap menyusui secara langsung. Untuk PDP yang positif bisa dialternatif dengan ASI perah atau
dengan donor ASI gitu. Oh iya. Nah, kemudian sebenarnya ibu-ibu yang ODP PDP positif itu memang wajib memakai masker saat menyusui anaknya ataupun saat berada di dekat anaknya. Bahkan kemarin ya ada laporan ibu melahirkan dengan PDP COVID akan tetap diberikan apa eh, yang di dada itu Bu. Jadi anaknya diletakkan di dada itu tetap dilaksanakan, tapi ibunya juga pakai masker aja gitu. Jadi Oh, tetap harus oke. dilakukan. Mm-mm. Ya, jadi tetap harus menyusui ya, Bu. Misalnya untuk yang Iya. positif tadi, ada yang hal-hal yang perlu diperhatikan tadi ya, catatan dari Bu Dita tadi. Nah, ini Bu, kita lanjutkan Bu. Yang sering kita temui pada anak-anak, itu kan anak itu sering atau mudah tertular flu gitu ya, kemudian Bener. demam atau diare gitu. Nah, ini kapan gitu? Kita harus membawa anak kita itu ke dokter atau ke bidan begitu. Kalau saya terus terang di rumah itu kan menyediakan sedia obat panas itu ya, obat panas yang Mm-mm. bisa saya berikan ke anak saya saat anak saya demam sebagai pertolongan pertama begitu. Nah, saat ini kan terus terang ibu-ibu itu bahkan ya semua tidak hanya ibu-ibu itu saat akan pergi ke rumah sakit pasti akan berpikir ulang gitu ya, berpikir 2-3 kali akan ke rumah sakit. Nah, apalagi kalau membawa anak kecil. Nah, kapan kita harus membawa anak kita ke dokter saat anak kita itu flu, demam, atau diare? Ya Bu, jadi kalau sekarang itu eh tadi basicnya saya baca dari IDAI ya Bu ya. Kalau Mm-mm. dari IDAI-nya itu untuk dengan demam yang bisa diatasi dengan obat anti demam seperti tadi paracetamol itu Mm-mm. bisa ditunda Bu sampai 3 hari ke depan. Apabila Mm-mm. dalam 3 hari sejak ditemukan demam itu eh, belum reda demamnya, masih lebih dari 37,8, dapat dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi jaraknya 3 hari ya Bu ya. Oh, Bukan jadi apa-apa harus tunggu. sebenarnya, ya dengan catatan dia tidak mereda demamnya. Tapi kalau Mm-mm. dalam 3 hari sudah reda ya udah nggak jadi bawa ke dokter Bu. Kemudian untuk diare juga. Diare sebenarnya diare yang cukup membahayakan adalah tadi Bu risiko dehidrasi pada anak. Mm-mm. Eh, untuk diare juga dok, idenya juga menyarankan 3 hari Bu, 3 hari dari ditemukan diare dengan catatan tidak ada Mm-mm. dehidrasi ya Bu ya. Ya. Dehidrasi artinya apa? Misalnya dari hari pertama diare, kemudian besoknya ditemukan tanda-tanda dehidrasi. Paling gampang ini Bu, di mata, bawah mata akan terlihat cekung dan nanti Mm-mm. bisa terlihat misalnya bisa di kaki bayi itu telapak apa punggung kaki Telapak bayi, kaki. Oh, punggung. eh, Punggung. Bagian sini lah, punggung, Bu. punggung. Punggung. Iya. Kalau sini telapak. Nah, ini telapak ini punggung. Silakan Panjat. dibeginikan Bu, dipencet ini Ditekan. ya. Kalau Ditekan. ya, tekan. Kalau itu tidak segera kembali, itu ada risiko dehidrasi sehingga tetap harus dibawa ke fasilitas Langsung kesehatan dibawa ke secepatnya. fasilitas. Ya, tapi kalau misalnya memang dalam 3 hari diare dan diare kemudian kembali normal, diare Mm-mm. kembali normal itu tidak perlu dibawa Bu. Jadi hitungannya adalah di pertama kali ditemukan diare begitu Bu. Karena saya udah ngalami Oke. Bu, ya diare iya, demam iya, tapi demamnya karena vaksin kemarin. Vaksin. Oke, tapi Mm-mm. sekarang juga ada kan Bu, vaksin yang tidak dengan panas itu kan juga ada meskipun harganya relatif lebih mahal daripada vaksin yang ini kan. Tapi tetap Vaksin. memang ada risikonya sih Bu, tetap ada risiko demamnya sih. Oh, Makanya kan oke. sekarang Nah, ini selalu ngomong-ngomong sedia tentang obat vaksin. penurun Ngomong-ngomong tentang demam. vaksin, Bu, nyambung. Heeh. Nyambung Tentang gimana? tentang vaksin tadi kan barusan disinggung tentang vaksin tadi ada yang demam karena vaksin gitu ya. Ini saat masa pandemi ini ya Bu, masa pandemi ini meskipun sudah new normal ya, uh, jika sudah terjadwal, sudah jadwalnya vaksin ini apakah vaksin itu bisa ditunda gitu? Kalau bisa ditunda itu berapa lama kita bisa menunda vaksin itu gitu untuk membawa anak ke bidan atau membawa anak ke vaskes gitu Bu. Hmm, itu Bu, kemarin juga itu yang bikin saya galau. Waktu
pertama kali Maret atau April ya, kita itu disuruh WFH, di mana Maret ditemukan Bu, banyak pertengahan. Maret ya, pertengahan Maret. Itu kayaknya Sira April deh dia harus vaksin. Nah, banyak ibu-ibu yang akhirnya takut kan Bu untuk ke Vaskes, fasilitas Hmm. kesehatan, akhirnya menunda untuk vaksin. Nah, sekarang kalau kita baca lagi, begini Bu, dokter anak perkumpulannya itu Hmm. menyarankan tetap harus vaksin Bu, vaksin tidak bisa ditunda. Paling lama bisa ditunda itu 2 minggu dari tanggal yang dijadwalkan dari dokternya. Gitu. Oke, Jadi berarti tetap tetap ya Bu ya, tetap diberikan ya penundaan itu 2 minggu ya. maksimal. Dan yang perlu Maksimal. diperhatikan tentunya kita sebagai orang tua eh, pada saat membawa anak ke vaskes itu tadi perhatikan respiratory hygiene dan hand hygiene-nya Bu, supaya mencegah Hmm. penularan juga. Sebenarnya di beberapa vaskes Bu, baik itu Ya. rumah sakit ataupun puskesmas Hmm. ataupun Hmm. klinik di yang sekarang ya Bu ya, bukan yang kemarin Maret itu, tapi Hmm. saat ini mereka sudah membedakan jadwalnya tuh loh Bu. Jadi bisa beda jadwal, kemudian bisa beda lokasi juga. Ini untuk pasien anak sakit, sakit tuh artinya bukan mereka ke vaskes bukan untuk vaksin, entah itu keluhan diare, demam atau pilek. Yang satu di jadwal atau tempat yang berbeda itu untuk khusus anak-anak yang akan vaksin. Itu. Bahkan beberapa Hmm. klinik itu ada appointment dulu Bu, jadi semi drive-thru Hmm. begitu. Jadi bisa sebenarnya intinya adalah bagi ibu-ibu yang anaknya ingin vaksin nggak perlu takut Bu. Tentunya dokter spesialis anak ataupun dokter di puskesmas sudah memikirkan SOP-SOP atau langkah-langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak yang akan vaksin, anak-anak sehat. Oke, jadi bagi Gitu. ibu-ibu yang sudah terjadwal vaksin, ini anak-anaknya wajib tetap dibawa dan menerima vaksin di vaskes atau di bidan, begitu ya, Bu ya, sesuai dengan jadwal. Sebisa mungkin diusahakan sesuai dengan jadwal. Nah, ini Bu, Minimal dua kita minggu. ya, maksimal 2 minggu. Nah, ini sekarang kita ke anak-anak yang balita nih, Bu. Tadi kan ibu-ibu menyusui, kemudian ini tadi ya, uh, bayi ya, bayi yang divaksin ini. Kita sekarang ke usia anak balita nih, Bu. Nah, di protokol kesehatan salah satunya kan menyebut tentang menjaga kesehatan diri dengan menjaga kebersihan tangan ya Bu ya. Nah sekarang banyak beredar di pasaran itu hand sanitizer gitu ya dengan kemasan yang menarik gitu ya, menarik anak-anak untuk menggunakan hand sanitizer, kemudian face shield gitu, face shield dan masker itu ya sekarang yang banyak dijual itu kan juga bentuknya menarik, nggak seperti masker sebelum. Kalau menurut saya masker sebelum COVID itu kurang menarik bentuknya gitu ya. Kalau yang sekarang kan menarik untuk anak-anak disesuaikan dengan karakter apa karakter yang disukai Kartunya. anak di film kartun gitu ya. Misalnya kartun apa? Misalnya Spider-Man atau kartun Frozen gitu ya. Nah, ini uh, apa yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu yang punya anak balita untuk penggunaan hand sanitizer dan masker untuk anak-anak balita? Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikankah Bu untuk penggunaan atau pemilihan hand sanitizer dan masker untuk anak-anak balita, Bu? Kalau untuk hand sanitizer sebenarnya alkohol juga nggak apa-apa sih Bu yang basisnya alkohol. Cuma Mm-mm. sebaiknya hindari yang isinya ada hidrogen peroksidnya itu ya Bu ya, karena itu kan sifatnya iritatif juga, apalagi kalau kita berikan ke kulit anak baby yang masih soft-soft gitu kan, Mm-mm. risiko iritasinya lebih besar. Kemudian yang catatan penting sebenarnya untuk anak yang kurang dari 6 tahun, jangan Mm-mm. biarkan anak-anak itu membawa hand sanitizer itu sendiri. Tapi, oh ini saya suka Doraemon ngapain nih ekonomis? Oh, maskernya suka yang Doraemon itu maksudnya Pak Simon itu. Iya. Nah, jangan biarkan anak-anak yang kurang dari 6 tahun tuh bawa hand sanitizer, tapi diberikan hand sanitizer itu ke tangannya langsung, ke telapak tangannya. Jadi, karena Ibu, ya ibu yang memberikan ya, ibu yang memberikan ke itu tangan pasti anak. diteteskan atau disemprotkan gitu. Itu sih yang membedakan anak kurang dari 6 tahun dan nanti yang setelah 6 tahun ya Bu.
Karena kan pola Ya, pikirnya juga masih beda, udah beda beda. nih Bu. Ya, Lalu beda. yang tetap diajarkan sih Bu, kapan sih mereka itu perlu hand sanitizer atau hand hygiene atau cuci tangan tadi itu. Kan mereka sering, apalagi anak yang masih 2 tahunan itu ya Bu ya, kan sering kelomoh-kelomoh gitu. Oh, Kalau ini hand Pak, sanitizer saya mau Bu. tanya nih, kalau hand sanitizer itu boleh nggak untuk membersihkan alat makan? Kalau WHO sih bilangnya boleh Pak, tapi kalau saya akan tetap setelah di hand sanitizer saya kasih ke air hangat Pak. Mana nih Pak Oke, Sino? itu udah Kayaknya dijawab, boleh. udah dijawab ya. Oke. Nah, kemudian untuk aktivitas fisik nih Bu, tidak jarang kan anak-anak itu aktivitas fisiknya itu berbeda ya Bu saat di luar rumah dan di dalam rumah. Misalnya kalau di sekolah ada dengan teman-temannya kan asik lari-larian. Kalau di rumah kan mungkin main sendiri, asik mungkin dengan apa mainannya, kemudian hanya duduk diam tanpa melakukan aktivitas fisik. Nah, ini aktivitas fisik seperti apa yang diperlukan oleh uh, balita atau ibu-ibu itu bisa ngajak anak-anak balita beraktivitas fisik yang seperti apa yang bisa dilakukan di rumah gitu. Nah, Randy itu masuk mana Bu? Masuk kelompok balita ya Bu? Atau kelompok Yang yang balita, SD Bu? balita, Oh balita, balita. Bu. Nah, sebenarnya kan kalau anak yang balita itu mereka sebenarnya memang banyak aktivitas fisiknya Bu sebenarnya. Terutama kalau mereka sudah masuk PAUD atau TK seperti Randy itu ya Bu ya. Mm-hmm. Nah, akan sangat jeglek ketika mereka sudah di rumah. Kan nggak ngapa-ngapain sekarang. Paling Betul. bahayanya kalau dikasih HP Bu atau Ya, iPad betul, atau betul. bisa seharian nonton. Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang paling tergantung umurnya sih ya Bu. Kalau umurnya masih sekitar 3 sampai 4 tahunan, bisa juga nih diajak menari sama menyanyi, terutama yang aktivitas fisik di menari menyanyi itu banyak. Mm-hmm. Eh, kemudian kalau seusia Randy nih Bu, kan udah ngerti tuh Bu diajak ngomong. Nah, bisa Mm-hmm. juga di ngapain nih? Silot ngapain? Kok sama-sama. Terus misalnya kayak Randy bisa diajak Mm-hmm. berkebun Bu, kayak Pak Mm-hmm. Dika Oh, tuh sudah Bu. tahu. Betul. Tahu Saya Pak Dika juga nggak tadi Bu? tahu, Bu. Gimana, Bu? Nah itu coba Ibu ke rumahnya besok. Dulu rumahnya kayaknya nggak banyak itu Bu tanamannya. Sejak WFH Oh ya. tanamannya jadi banyak itu. Nah, Asik, besok saya tak bawa plastik untuk bawa ini tempat untuk bawa minta tanaman. nah ya jadi untuk anak-anak yang usianya serendi gitu Bu, bisa diolah hobinya dia apa? Misalnya tadi diajak berkebun atau sekarang kan musimnya anginnya kencang sekali nih Bu. Bisa diajak Main layangan. layangan. Ya, itu Ya, anak saya tapi kemarin udah minta. Anak saya udah minta beli layangan. nah, kalau layangannya tapi harus keluar misalnya di lapangan, Bu. Lah, tadi jangan lupa pakai masker, Bu. Anaknya, si Iya. Randy. Ini Tuh. main sepak bola sendiri, Bu, di belakang. Bikin gawang pakai tiang. Gawang Nah, jadi-jadian juga. Kalau tuh Pak nah, Dika itu, bilang saya gardener jadi-jadian gitu. ya Bu, baru 3 minggu ini kayaknya dia jadi ini, perkebunan Nah, rumahnya. jadi ada ininya ya, ada manfaatnya dengan bekerja dari rumah ini apa rumahnya jadi lebih hijau gitu ya. Mungkin menanam sayuran gitu ya Pak Dika ya. Oke, Nah, itu oke. udah bertumbuh. Ya, nyambung ke sayuran dan buah. Nah, ini konsumsi atau pemberian sayuran dan buah itu kan penting ya Bu untuk anak-anak, tidak hanya balita, bayi gitu ya. Tapi untuk kita pun juga penting. Nah, ini biasanya yang dikeluhkan oleh ibu-ibu itu kan memberikan sayuran dan buah ke balita itu kan tidak mudah karena tidak semua anak itu gampang makan sayur. Kalau saya beruntung Bu karena Randy itu gampang makan sayur. Bahkan kalau nggak ada sayuran di kulkas, saya tinggal ke belakang ambil kelor, saya masak sayur bening selesai. Dia mau makan gitu. Nah, ini untuk mensiasati anak yang sulit makan sayur dan buah ini gimana Bu menurut Bu Dita? Terus Ya, takarannya berapa untuk konsumsi buah dan sayur?
Kalau Ada sayur ya Bu, itu takarannya. sayur sama buah itu terutama kalau yang udah lebih dari 2 tahun ya Bu. Kalau yang kurang dari 2 tahun malah untuk empasinya porsinya ya sedikit sekali, hanya sekitar 10%. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun, 2 sampai 6 tahunan atau sampai dewasa, Mm-mm. itu bisa Mm-mm. sekitar 15 sampai 20% Bu. Jadi nanti eh, dari porsi makanannya sehari-hari. Kalau untuk tipsnya bagaimana mau makan sayur ya tadi mungkin kalau Bu Nana kan beruntung, tentunya ibu-ibu yang lain mungkin punya pengalaman ya Bu ya, anak saya masih bayi. Kalau dari tips yang saya baca sih sebenarnya lebih ke arah mengolah sayuran itu supaya tidak terlihat sayur. Misalnya dibuat bola-bola, kemudian ditambah keju kayak gitu Bu, terkait sayur. Kalau terkait buah bisa dibuat smoothies atau jus buah Bu. Tapi sebaiknya yang 100%. Artinya tidak ada tambahan gula yang lain. Karena sebenarnya yang kita hindari untuk anak-anak itu adalah obesitas, risiko obesitasnya Bu. Sehingga kalau menambah gula takutnya risiko obesitasnya bertambah. Meningkat. Jadi kalau mau eh, berikan jus buah ya pure buah saja. Gitu. Oke, baik. Kalau memberikan jus buah itu benar-benar pure murni buah yang dibikin jus tanpa penambahan gula. Jadi kalau misalnya beli kemasan yang di supermarket itu juga tidak dianjurkan kan ya Bu, karena pasti ada tambahan gula dan pengawet tentunya kan Bu ya. Iya, iya Bu. Jadi sebaiknya berikan jus buah yang dibuat homemade aja. Ini loh Bu, Pak Heru bilang, saya ada Apa? saran. Enggak Bu, ini bercanda. Saya ada saran mengolah sayur supaya nggak mirip sayur. Kasih makan ke sapi, nanti makan sapinya. Bagus, bagus, Pak. Bagus, bagus. Wes Bu. Ya. Kita tenanan Bu. Nah, ini anak-anak itu kan juga selama sekolah dari rumah gitu ya, kegiatan pergi keluar rumah kan juga diminimalkan selama pandemi kemarin ya, Bu. Nah, ini biasanya yang bisa hangout keluar rumah ini kan jadi nggak bisa gitu ya. Nah, ini bisa kita siasati dengan cara gimana Bu? Kalau menurut Bu Dita mensiasatinya supaya anak tidak bosan di rumah, tetap bisa hubungan atau relasi sosial dengan teman-teman itu juga tetap terjaga, gimana mensiasatinya Bu? Oh, Bu. Jadi untuk UNICEF sendiri, UNICEF itu menyarankan tetap perlu adanya virtual hangout. Kalau bahasa kekinian itu untuk menjaga kewarasan Bu, bahasa kekiniannya. Jadi Randy punya teman Pak Bu di TK-nya Bu. Punya punya ada grup Nah, kok Bu. video call, Bu. Perlu video call ke teman-temannya. Jadi supaya dia juga interaksi sosialnya tetap terjaga, hubungan atau relasi sosialnya itu tetap ada begitu Bu dengan teman-temannya. Telepon nggak Bu? Video call nggak di sama teman-temannya? Iya, kadang-kadang beberapa itu video callan gitu. Ya, Ya, oke. nah itu untungnya kita hidup di Nah, sekarang Bu. Bu. Ya, sekarang kita uh, sedikit beralih ke anak yang usia SD ya, Bu. 6 sampai 12 tahun nih, Bu Dita. Nah, ini kan yang kita hadapi anak-anak yang sudah lebih besar ya, Bu. Sudah lebih besar dan untuk diajak komunikasi itu lebih mudah begitu. Nah, ini biasanya kan mereka itu kan sudah mulai banyak yang suka atau lebih memilih makanan yang frozen food gitu ya Bu ya. Kalau ibu-ibu mungkin memilih frozen food karena penyajiannya yang praktis gitu ya, cepat gitu dan anak-anak suka gitu. Nah ini uh, bagaimana? Boleh atau tidak? Kemudian batasannya seperti apa gitu? Sebenarnya untuk frozen food itu uh, kan itu kayak akan natrium Bu, garam Bu. Jadi sebenarnya lebih baik di masa-masa seperti ini tadi yang ingin dicegah oleh WHO adalah risiko obesitas pada anak-anak di masa school from home ini. Jadi lebih baik tetap gunakan makanan-makanan yang fresh buat secara homemade. Jadi masaklah daging fresh, telur fresh, sayur fresh. Jadi atau seafood. Hindari penggunaan makanan-makanan yang sudah diproses sebelumnya. Di sini juga termasuk makanan kalengan ya Bu ya. Ya ya kayak sarden itu ya Bu ya. Hmm.
Pak Dika ngomong anak-anak Sampai sekarang katanya anak-anak belajar di rumah yang sibuk malah ortunya. Ya, bener Pak, yang sibuk ortunya. Ortunya sibuk bikin cemilan. Biasanya banyak ibu-ibu yang cerita sekarang anak-anaknya pada minta cemilan begitu. Nah, masalahnya kan kadang ada memang yang pintar masak gitu ya, bikin cemilan sendiri untuk anaknya. Tapi kan tidak jarang itu terus beli cemilan yang ada dijual di pasaran begitu, dan itu tadi yang seperti disampaikan Bu Dita, banyak garam gitu, berarti itu memang harus dikurangi ya untuk menurunkan risiko itu, terutama juga makanan yang manis-manis yang mengandung gula itu boleh tapi tidak banyak-banyak gitu ya Bu, kalau bisa dihindari gitu kan Bu Dita. iya, jadi dan sebenarnya juga penting Bu, ini juga kalau yang ini di UNICEF biasakan coba tapi sebenarnya yang udah nggak tahu ya Bu, anaknya udah terbiasa seperti ini. Saya sangat mengapresiasi untuk ibu-ibu yang tetap memberikan jadwal anaknya, jadwal sekolah Bu. Jadi misalnya anak SD kan 6 tahun ya Bu ya, anak SD masuknya jam 7. Dia tetap anaknya itu bangunnya jam 6, sarapannya setengah 7, jam 7 sekolah seperti biasa. Terus kalau istirahat ya mereka dikasih snack sama ibunya, kemudian sekolah lagi, kan ceritanya sekolah di rumah. Ya tapi kalau itu anaknya tunggal sama ibunya nggak kerja ya Bu. Kalau ibunya kerja ya beda lagi. Ya, seperti kita ya, harus menyesuaikan, saling menyesuaikan. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuli, Bu. Frozen food yang bikin sendiri Bu Dita, karena kan misalnya nugget tapi bisa buat sendiri, mungkin ditambah sayur misalnya gitu kan Bu. Nah ini frozen food yang dibikin sendiri gimana Bu Dita? Frozen food yang buat sendiri saya yakin kan nggak ditambah, sehingga ya itu cukup aman Bu untuk dikonsumsi, dan itu lebih menghemat aman ya Bu kalau menghemat waktu ya. Kan hemat waktu juga nih, dia misalnya kayak Bu Yuli buat banyak gitu, sekarang dimasak sedikit terus besoknya di frozen, kemudian bisa dimasak lagi besok. Frozen food buat sendiri nggak apa-apa Bu. Oh iya, tadi terkait aman lebih. Ya, gimana Bu? Snack sehat itu sih. Snack sehat nggak harus masak-masak juga sih Bu. Tadi snack sehat bisa diganti juga buah. Jadi diganti buah segar ya Bu ya. Nggak harus dalam bentuk gorengan atau apa ya yang biasa anak-anak suka itu kan, bisa ganti buah segar, jus, salad. Oke. Nah, kalau untuk sumber protein Bu Dita, untuk sumber protein misalnya ikan nih, ikan yang baik itu yang perlu diberikan ke anak itu ikan yang seperti apa? Misalnya apakah harus ikan laut misalnya seperti itu, ataukah bisa ikan tawar misalnya sekarang yang harganya relatif terjangkau kan, misalnya lele gitu, banyak dijumpai di pasaran, lele nila like. Sebenarnya kalau ikan kemarin saya juga udah coba cari-cari sih, nggak ada batasan mau harus ikan tawar atau ikan laut. Prinsipnya seluruh jenis ikan itu baik, terutama kandungan proteinnya Bu. Dan kalau ikan laut itu sebenarnya yang lebih di highlight itu kan kandungan omega 3-nya yang tinggi. Kalau ikan tawar walaupun itu rendah tetapi kan kandungan proteinnya juga banyak Bu, dan itu baik untuk pertumbuhan ya. Bagaimana dengan susu Bu? Susu itu kan produk susu kan ada susu murni, kemudian ada susu fermentasi misalnya kayak yogurt gitu. Itu kapan boleh diberikan ke anak? Kalau itu sebenarnya semua, kalau yang untuk anak 6-12 tahun ini boleh Bu semuanya susu. Kalau kita belum boleh ya? Kalau kalau anak saya nih Bu belum boleh menggunakan susu sapi, belum boleh karena masih kurang dari 1 tahun. Jadi penggunaannya setelah 1 tahun itu diperbolehkan Bu. Susu madu itu yang kalau sirah masih belum boleh karena kurang dari 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun boleh ya Bu? Tidak harus nunggu 2 tahun gitu? Tidak harus 2 tahun baru boleh gitu? Oke, berarti 1 tahun ya. Oke, baik Bu. Nah, kemudian kaitannya dengan yang anak-anak ini juga biasanya agak susah itu minum air putih Bu. Minum air putih. Nah, tidak semua anak itu bisa minum banyak air putih gitu ya.
Nah, kan kita harus memastikan anak itu tidak dehidrasi gitu ya, karena biasa dehidrasi itu kan sudah ya nanti ke belakangnya ibu juga pasti akan repot gitu ya. Nah, ini kenapa anak itu harus kita pastikan minum air yang cukup, Bu Dita. Apa yang akan terjadi kalau anak kita itu selain dehidrasi, apakah ada risiko lain yang bisa dialami anak jika anak itu kurang minum air putih? Berapa Ya, sebenarnya gelas atau berapa porsi yang harus diminum gitu? sebenarnya kalau anak nggak cuma anak-anak ya Bu ya, semua semua dewasa termasuk kita sendiri pun tetap harus menjaga kebutuhan dasar air Bu, dan nggak harus air putih Bu. Misalnya anak-anak, sebenarnya kalau anak sampai dewasa tetap Bu sekitar 4 liter sampai 2 liter, atau kalau dewasa bisa sampai 2,2 liter. Tapi nggak harus air putih. Jadi prinsipnya bukan air putih yang diminum, tapi misalnya ibu masak sayur Sayur bening, bening, air sop. kandungan airnya kan ada sop, Ya, kemudian berarti kuahnya hitung ya Bu ya. Kuahnya itu tuh kita hitung juga ya. ya, kita makan buah kayak buah semangka. Hmm. Prinsipnya sih semua sayur buah ada kandungan airnya. Tapi untuk Hmm. kandungan air yang banyak, yang gampang terlihat juga ya, buah semangka, melon, nanas, itu kan kandungan airnya tinggi juga. Itu juga bisa Jeruk. terhitung dalam volume yang terintake gitu, Bu. Hmm. Nah, sebenarnya kalau sekarang nih, saya nggak tahu nih anak-anak mau nggak ya. Eh, Dicoba aja Bu. Kalau ada tetangga yang nggak mau minum air putih, apa? Air yang ditambahin Infused water. buah-buahan water ya. Infused water. Iya, infus water kan. Jadi nanti ada sedikit manisnya dari buah itu ya. Tapi tanpa ditambahin gula juga, Bu. Jadi hanya buah yang Maksudnya manisnya kan dari buah, misalnya buah yang ditambahkan di situ apa, misalnya ditambahkan irisan apel kan manisnya dari apel, ditambahkan stroberi gitu ya. Jadi salah satu mensiasati atau tipsnya bagi ibu-ibu yang mungkin anaknya tidak mudah untuk atau tidak suka minum air putih, bisa disiasati dengan membuatkan infused water itu ya Bu ya, dengan ditambahkan irisan buah yang si anak itu suka gitu ya. Atau tadi Bu bisa masaklah makanan makanan yang Berkuah. kayak wah ya, sop, Banyak. soto. Oke. Nah, kemudian Bu Dita, ini kan selain frozen food itu kan sekarang juga banyak fast food ya Bu ya, banyak fast food. Saya sekarang juga misalnya ada apa pizza misalnya, sekarang pizza itu kan juga anak-anak banyak yang suka pizza gitu. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan tidak bagi anak-anak yang suka mengkonsumsi makanan seperti yang tadi misalnya pizza atau mungkin fast food yang lain seperti itu. Fast food ya kalau misalnya kalau kita ya kodong kala ya nggak apa-apa ya Bu ya. Tadi fast food itu kandungan garamnya cukup tinggi Bu, sehingga tadi sebenarnya yang menyebabkan obesitas itu bukan hanya kandungan lemak dari makanannya, tetapi kandungan garam natriumnya. Sehingga ya tadi ya tipsnya ya tetap dibatasi Bu. Kalau nggak pernah makan nanti juga ibunya salah, katanya nggak pernah nyicipin. Jadi batasi saja konsumsi makanannya, jangan terlalu banyak. Intinya sih jangan sampai WFH ataupun school from home ini menyebabkan anak-anak kita menjadi lebih berisiko obesitas, karena nanti penanganan mungkin 10 tahun ke depan jadi challenge yang lain di luar virus ini. Jadi challenge yang lain jangan-jangan risiko obesitas, penyakit karena obesitas kan kardiovaskular kan juga tinggi Bu Sudan. Jangan sampai 10 tahun ke depan itu risikonya lebih tinggi lagi. Itu sih Bu, prinsipnya sih mencegah obesitas. Nah, caranya ya tadi tingkatkan aktivitas fisik, natriumnya kurangi, lemaknya kurangi. Lah fast food itu salah satu contoh makanan yang kandungan natriumnya cukup tinggi gitu. Oke, baik Bu. Kita sedikit nyambung untuk yang sumber lemak tadi ya Bu. Tadi kan menyinggung tentang sumber lemak. Nah, pemilihan daging itu kan kita biasanya mengelompokkan daging itu daging merah dengan daging putih. Nah, ini sebaiknya bagaimana Bu? Kita memilih daging merah atau daging yang putih? Atau bagaimana? Iya, sebaiknya
Itu juga sering ditanyakan Bu. Saya juga kemarin udah konsul dengan beberapa teman gizi. Kata Mm-mm. kalau dari ini apa ya, WHO juga pernah bilang Bu, salah satu sumbernya bisa dicek di websitenya, lebih Mm-mm. diprioritaskan konsumsi banyak daging putih. Yang Putih. dimaksud daging Oh, putih itu apa ya? Ikan itu juga termasuk Bu. Ikan, ayam itu termasuk daging putih. Karena apa? Sebenarnya lebih karena kalau daging putih itu kandungan fatnya lebih sedikit dibandingkan yang daging merah. Jadi lebih direkomendasikan untuk makan yang daging putih dan ikan. oke. Nah, kemudian Bu, tentang kalau keju bagaimana Bu untuk konsumsi keju, margarin, kemudian mentega atau oles-olesan lainnya begitu misalnya kalau sarapan mungkin kan makan roti gitu, kemudian ada olesan margarin atau mentega gitu, kemudian apa selai misalnya seperti itu, meses gitu, bagaimana Bu? Apakah itu juga eh, baik kita konsumsi gitu, ada batasannya atau tidak? Ya, tadi prinsipnya sebenarnya kalau eh, takarannya cukup, jadi tidak berlebih, itu ya tidak apa-apa, Bu. Jadi sebenarnya untuk mentega, kemudian keju, krim, itu sebenarnya mengandung saturated fat yang lebih tinggi, Bu. Jadi prinsipnya adalah gunakan sewajarnya, jangan berlebih. Artinya kalau berlebih Mm-mm. itu juga tidak baik untuk saturated fat-nya. Bisa termasuk tadi yang pizza itu trans fatnya juga tinggi ya Bu ya. Jadi lebih diutamakan konsumsi fat yang unsaturated, misalnya yang terdapat pada ikan tadi, kemudian alpukat, Mm-mm. olive oil, soy oil, gitu Bu. Jadi ya Oke, nah prinsipnya jangan berlebih aja sih Bu. nggak boleh berlebih ya. Oke, baik Bu. Nah, oke, sebenarnya sudah lengkap Bu yang kita bicarakan sore hari ini. Mungkin teman-teman yang bergabung jika akan ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Tadi eh, di awal-awal tadi ada yang menanyakan, mungkin lebih ke konfirmasi Bu, pertanyaannya Bu Dita, lebih ke konfirmasi apakah memang misalnya positif COVID itu memang apa? Misalnya inisiasi menyusui saat setelah bayi itu lahir, IMD. ya, ini ya itu tetap harus dilakukan. Kalau WHO sih tetap dilakukan Bu. Tapi kalau kita sebagai pasien kan ya kita manut aja dengan Bu Bidan dan Bu Dokter. Kalau Nah, WHO tetap betul. menyarankan skin to skin contact atau yang tadi IMD itu tetap dilakukan bahkan ketika ibunya positif gitu. Nah, sebenarnya ini berbeda dengan yang apa ada agak out of topic ya Bu ya. Sekarang ibu hamil ini Ya. ada tambahan biaya loh Bu. Ibu hamil sekarang harus swab test juga. Jadi sebelum Oh ya. melahirkan itu sekarang kemarin saya makanya sekarang bagi ibu hamil ini ada ibu hamil nggak ya di para peserta kita itu ada rekomendasi untuk swab test ya. Nanti itu ini juga sedang menjadi topik hangat apakah itu wajib dilakukan atau tidak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dita untuk obrolannya sore hari ini. Eh, Semoga apa yang kita obrolkan sore hari ini bisa Gambarnya buruk ya bermanfaat Bu. untuk gimana? Gambarnya Bu Nana buruk. Oh ya, Heeh. Oke Bu, lanjut Bu. oke lanjut. Oke, oke. Eh, Semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini nanti bisa bermanfaat untuk eh, teman-teman yang menonton obrolan kita sore hari ini. Dan kita akan tutup obrolan kita sampai ketemu pada ngobat 4 ngobrol bareng dosen. Gimana? Belum tahu Ibu, Nanti kapannya belum tahu. Kapannya oh belum iya, tahu, pembicaranya nanti juga uh, masih rahasia ya sudah Bu ada ya. sebenarnya masih rahasia. Topiknya juga tentu saja pasti akan berbeda dengan topik kita sore hari ini. Dan semoga teman-teman juga masih apa setia nonton ngobat gitu ya, ngobrol bareng
dosen dari Sanata Dharma Ngobat 4 nanti dengan host dan narasumber yang berbeda. Oke, terima kasih Bu Dita, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Dadah. Salam ya buat Randy. Bye-bye. Cira ya Bu, dadah.